Mesinnya Mazda tuh ya, Natural Aspirator tuh ya. Dan 100 ya, 0 sampai 100 di Mazda CX-3 yang Pro ini 2000 cc tuntas hanya dalam waktu 8. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di samping kami adalah mobil yang cukup spesial bagi Mazda Indonesia. Karena mobil ini adalah merupakan tulang punggungnya Mazda di Indonesia even sampai saat ini. Padahal mobil ini sebenarnya secara umur sudah berusia 10 tahun, tepatnya di 2024 ini. Tapi Mazda mengingat dia tahu ini adalah tulang punggung mereka masih belum mau mendiscontinue mobil ini atau mengganti generasinya mobil ini. Tapi di 2024 ini justru mendapatkan update yang menurut kami cukup oke, karena mengingat mobilnya basisnya juga sudah bagus. Jadi yang diupdate hal-hal yang esensial saja. Ya, apa saja sih perubahannya dan se-worth it apakah mobil yang sebenarnya secara usia sudah 10 tahun ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Mazda CX-3 2.0 Pro. Oke, ini dia Mazda CX-3 Pro atau yang tepatnya varian 2000 cc. Jadi di tahun 2024 ini sebenarnya dia memberikan update pada Mazda CX-3 yang mana sekarang ada dua pilihan mesin. Ada yang varian 1500 cc dengan yang varian 2000 cc yang kami review ini. Yang 1500 cc namanya 1500 Sport. Nah, kalau ini 2000 cc Pro. Apa aja ubahannya? Nah, kalau dari ubahan tampilan, sejatinya nggak terlalu banyak signifikan. Grillnya aja masih sama, mirip-mirip. Dia paling sekarang diberikan aksen warna hitam saja untuk yang varian Pro ini. Jadi, melintang dari kanan ke kiri ini berwarna piano black. Dengan grill slanted garis-garis ini, dari kanan ke kiri yang tebal gitu. Secara 3 dimensi terlihat sangat signifikan. Ya, tapi memang kalau dari overall kita lihat, nggak terlalu banyak perubahan gitu ya. Yang di bagian bawah juga dia sekarang pakai piano black seperti ini dengan ada aksen chrome-nya sedikit di ujung luar kanan dan kiri dari mobil, dan di bagian lampu juga sudah menggunakan LED DRL dan juga proyektor headlamp yang memang sudah ada sejak sebelumnya gitu ya, sebelum facelift juga sudah seperti ini gitu. Dan yang menarik, dia untuk di Mazda-Mazda terbaru dia lumayan beda karena dia masih diimbuhi dengan fog lamp, dan fog lamp-nya sudah proyektor LED. Jadi malam hari ini terang banget, bisa menerangi cahaya yang sangat baik, dan dia juga sudah support auto high beam. Jadi lumayan canggih karena memang mobil ini sekarang sudah dilengkapi dengan fitur Eye Active Sense yang lebih lengkap dan terlengkap untuk pertama kali untuk Mazda CX-3. Kita bisa lihat di sini ada radarnya, terus juga di sini ada kameranya, di sini ya untuk mengescan lane dan juga mengescan mobil yang ada di depan. Jadi nanti akan kita jelaskan fitur-fitur safety-nya apa saja sih yang akhirnya ada di mobil ini. Tapi overall, kalau sekarang ini di update tahun 2024 ini, di awal tahun kemarin, untuk yang varian Pro ini sekarang, kalau dari samping dia mendapatkan warna baru, yang warnanya namanya Aero Grey. Jadi kalau yang varian 2000 cc Pro, dia tuh dapat dual tone seperti ini. Ya, jadi dia warnanya Aero Grey, terus dia bagian atapnya, roofnya dia berwarna hitam, piano black gitu. Jadi bagus banget, dan bagian spionnya juga warna hitam, dan di fender sini bukan lagi pakai plastik, tapi dia sewarna body tapi pakainya yang warna hitam. Jadi bahannya sama ya, bukan pakai plastik tapi dia pakai piano black gitu. Dimensi wise tidak ada yang berubah sama sekali karena memang secara tampilan dari depan, samping, belakang semuanya sama persis. Sebenarnya nggak ada yang dirubah. Layout lampunya semuanya sama, nggak ada yang benar-benar signifikan. Lampu belakangnya juga semuanya sudah all LED, tapi paling yang masih pakai bohlam hanya lampu sen bagian depan saja gitu ya. Sen di spion juga sudah LED juga gitu.
Jadi dimensi wise juga sebenarnya nggak ada perbedaan. Dia masih tetap panjangnya di 4275 mm, wheelbase-nya juga sama, ground clearance-nya juga sama. Memang bukan yang tipikal SUV tinggi ya. Dia masih cukup rendah, crossover banget gitu ya. Memang kan basisnya dari Mazda 2. Ini aja kita masih bisa melihat a hint of Mazda 2-nya gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan perubahannya gitu dari samping. Kalau yang varian 2000cc Pro ini dia dapatkan velg dual tone. Dia kayak agak semi mengipas gitu dan ini desainnya baru. Dia konfigurasinya di 21550 R18. Dia sudah 18 inci, tergolong yang terbesar di kelasnya karena rata-rata memang kan kalau kelas ini mulai dari 16 inci sampai 18 inci. Dia tergolong yang lumayan besar karena sudah 18 inci. Nah, yang sekarang yang baru adalah kuncinya. Kuncinya sekarang sudah menggunakan kunci-kunci bahasa desain terbarunya Mazda yang besar ya. Bukan lagi pipih seperti Mazda CX-3 yang lama. Jadi udah bagus, dia udah keyless entry juga, sudah bisa diakses dari pintu depan kanan, kiri, dan bagasi gitu ya. Shark fin antena, spoiler, dan yang kami suka juga di bagian belakang bagian bawah dia sudah ada double muffler, jadi di kiri dan kanan, dan itu asli dan benar-benar nyala gitu ya. Karena zaman sekarang kan banyak yang fake accent doang gitu ya untuk estetika. Kalau ini beneran nyala. Jadi kalau secara desain uniknya, meskipun update-nya sebenarnya secara minim banget ya, tapi di 2024 ini desainnya menurut kami masih sangat relevan sekali. Karena memang Mazda kayak mendesain mobilnya tuh benar-benar dengan sangat niat. Jadi mobilnya sekali didesain jadi itu bisa tahan lama. Jadi paling slide update aja itu bisa membuat mobilnya udah langsung terlihat lebih modern lagi, makin modern lagi. Karena memang basisnya saja sudah timeless gitu. Oke, ini dia desain interior ya. Posisi duduknya udah kami samakan dengan tinggi kami yang 175 cm nih paling pas gitu ya. Since memang basis dari mobil ini adalah Mazda 2 yang memang terkenal bukan punya space besar di belakang sini gitu ya. Mazda 2 sedan semuanya. Ya, space belakang sini sih nggak lebih baik daripada kedua mobil tersebut ya. Jadi memang tidak ada penambahan dimensi dari mobil ini, tidak ada membuat mobil ini lebih lega gitu, enggak. Dia kondisi kami seperti ini aja duduk, tinggi kami 175 cm, kami hanya mendapatkan 3 jari saja, segini saja memang, dan tidak terlalu signifikan. Ini posisi duduk kami, ini rasanya memang sempit, tapi memang yang tertolong di sini kalau di Mazda CX-3 adalah adanya kaca di pilar D. Nah, ini feel spaciousnya masih agak dapat feel-nya doang ya, tapi memang sebenarnya secara space sih nggak terlalu signifikan. Headroom aja kami hanya mendapatkan sekitar 4 jari, ini 3 jari, jadi memang ini agak rapet sih. Ini kami kalau agak lebih duduknya agak lebih nyandar, ini udah mentok. Jadi kalau agak lebih tegak baru nih bisa dapat 3 jari lah. Dan yang perparah lagi adalah mobilnya juga lumayan tegak ya, kursi baris keduanya. Jadi dia ini kita tegak banget. Jadi kalau kita mau ngelin gini sedikit ya legroom terpangkas gitu ya. Tapi bagusnya sekarang dia sudah diberikan bahan material yang bagus untuk yang varian 2000cc Pro. Dia ada di tengahnya itu kayak ada insert Alcantara gitu dengan leather lagi, dan juga ada Alcantara lagi, dan kayak ada arrow itunya gitu ya. Bagus, jadi kesannya kayak ya lebih sporty lah. Dan membedakan dengan yang Mazda 2 hatchback dan sedan itu adalah di belakang sini sudah ada armrest. Dengan armrestnya ada 2 cup holdernya gini. Gitu, sudah kulit juga, dan ini strong ya, nggak kayak rivalnya yang rondoy gitu. Dan ada 3 headrest, ada lampu di sini. Lampunya masih bohlam, tapi di belakang sini dia tidak ada colokan USB socket atau apapun. Dan kalau duduk di tengah, wah ini sih tapi masih bisa lebih duduk lah dibanding di HR-V ya. Kalau HR-V sih kami lebih parah, di tengah nggak bisa duduk, kepalanya lebih kena lagi. Tapi legroom sih memang lebih sempit lagi kami di sini, karena memang armrestnya ini agak lebih intrusif ke belakang. Ini kalau kita mau taruh kaki begini sih, wah ini susah banget nih. Kalau lagi bertiga gini agak sedikit rapet gitu. Nah, dan tambah lagi memang joknya nggak bisa di recline, jadi memang sudah tegak dari bawahnya. Tapi bagusnya untuk yang bagian door trim, walaupun atasnya plastik, tapi tengah sini yang kita tersentuh tangan semuanya sudah di bahan kulit, jadi lumayan empuk dan terasa premiumnya. Tapi kalau space wise ya jangan nyari kesini sih. Nah, ini dia interior depannya. Ini posisi duduk kami ini, bahkan kami aja posisi duduknya ini udah dipas-pasin gitu, bukan yang dimundurin banget gitu, dipas-pasin, masih agak maju gitu lah ya gitu. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mazda yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Di situ juga bisa baca berita. Oke, kita nyalain dulu deh. Panas banget nih BSD. Nah, begitu dinyalakan,
langsung ada sebuah head up display naik ke atas gitu ya, pakai kaca. Memang kesannya kayak kok masih pakai kaca gitu ya. Tapi ada dampak baik nih bagi negara-negara tropis yang suka panas banget seperti ini, karena pas memproyeksikan informasi yang ada di head up display dengan adanya pakai kaca gini, jadi lebih vivid. Kadang karena beberapa mobil yang memaksakan tanpa pakai kaca seperti ini, itu kalau siang hari di daerah Indonesia mungkin ya, itu langsung kalah itu. Itu udah dibikin brightness paling terang pun masih tetap agak gelap gitu. Jadi di sini informasinya kita nggak terlalu struggle untuk melihat, tetap terang, dan kita bisa memantau informasinya seperti speedometer, terus fuel consumption di sana, dan juga eye active sense-nya, karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan eye active sense. Active sense-nya apa aja sih? Dari sini tuh dia ada adaptive cruise control, lane keeping assist, blind cruise control, lane departure warning, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, dia sudah ada. Jadi apa aja yang beda nih di interiornya? Yang pertama, layout dashboard semua sama, nggak ada yang dibedakan. Tapi penggunaan materialnya dan juga warna-warnanya aja. Nah, jadi untuk yang varian Pro ini, dia pakai warnanya kayak abu-abu ke biru-biruan. Kayak celana seragam anak SMA negeri. Nah, nih kayak gini nih warnanya. Nih, dia warnanya kayak gitu dengan jajetan warna emas. Wow. Bagian AC-nya tuh kayak ada ring-ringnya juga warna emas di bagian kanan gitu ya. Semuanya sama, dan untuk layout AC-nya, sayang sekali tidak ada perubahan, dia masih puter-puter walaupun sudah auto climate control. Dia juga masih hanya single zone saja. Tapi yang unik, dia sistem entertainment masih tetap menggunakan MZD Connect. Tapi dulu kan masih support CD. Nah, entah kenapa mungkin karena CD sekarang udah nggak relate lagi, ini tempat CD-nya ditutup. Tapi padahal ini dulu tempat CD nih. Dan dulu memang bisa pakai CD dengan MZD Connect yang sama ya, nggak dirubah ini ya. Ini tapi ini kelihatan masih ada dummy-nya di sebelah sini, setengah sini. Gitu. Unik banget sih. MZD Connect-nya juga sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless. Dan suaranya sih cukup oke, karena memang sudah dilengkapi dengan 6 speaker. Dengan ada tweeter 2 di itu. Jadi masih cukup oke suaranya, tapi memang bukan premium sound dari Bose gitu. Memang dia yang varian tertinggi pun belum Bose. Tapi yang bagus dan baru di sini adalah sudah adanya wireless charging di sini. Dan yang unik ya MZD Connect ini, dia kalau kita lagi berhenti atau sampai kecepatan 20 km per jam, dia masih bisa diakses melalui touchscreen. Nah, ini masih bisa touchscreen nih. Tapi kalau lagi kecepatan di atas 20 km per jam, hanya bisa diakses melalui rotary wheel di sini saja. Dia banyak shortcutnya sih, ada tombol volumenya, tombol untuk musiknya, entertainment, home, navigation, dan juga ada EPB dan auto hold. Transmisinya sudah 6 percepatan, bagus, dan juga ada mode berkendara di bagian sini. Dia mode berkendara hanya 2, ada normal dan sport saja. Tapi karena speedometernya juga masih yang lama, dia mode sportnya itu hanya kayak tulisan sport orange saja, amber di kiri bawah sini. Sisa speedometer sih nggak ada perubahan sama sekali ya. Tampilannya juga sama. Dia tengah tuh odometer besar, speedometernya digital. Di kiri itu penunjuk transmisi dan juga untuk odometernya. Di kanan untuk menampilkan info-info seperti fuel consumption, suhu, terus juga cruise controlnya itu bisa di kanan sana. Average speed, range kita itu bisa kita lihat di bagian kanan. Dan sisanya sih semuanya masih sama. Di setirnya juga sudah ada pedal shift seperti sebelumnya. Setirnya juga bisa diatur secara tilt maupun teleskopik, dan teleskopiknya ini lumayan jauh ya. Teleskopik terjauhnya itu 1 jengkal hampir lebih dikit lah. Jadi kayak jengkal yang stretch gitu. Bagus. Jadi bukan ala-ala ya. Karena rata-rata Jepang tuh kadang teleskopiknya kayak setengah-setengah gitu. Dan sense sekarang dia sudah dilengkapi dengan active sense, tombol adaptive cruise controlnya ada di sebelah kanan sini. Jadi untuk bisa mengatur distance dengan depan tuh bisa. Dia ada kayak beberapa step, dia ada kayak 4 step untuk jarak dari depan. 1, 2, 3, 4. Dan nanti kita akan jelaskan lebih detail soal ini. Tombol-tombol untuk lane keeping assist dan segala macamnya juga ada di bagian kanan sini. Untuk menyalakan eye stop-nya, dia sudah support idle fast stop gitu ya. Juga lane departure warning, gitu, traction control, semua juga ada di kanan sini gitu. Dan sekarang joknya materialnya sama seperti di belakang. Dia di tengahnya diberikan insert Alcantara dengan arrow gitu. Tengahnya leather lagi, bagus, dan dia side supportnya lumayan besar ya. Bagus. Dan untuk yang driver sudah ada pengaturan secara elektrik. Yes. Dan dengan 2 memory seat. Bagus banget ya, ada 2 memory seat untuk mobil dengan harga nggak nyampe 500 juta.
Jepang ya, karena kan kalau Cina-Cina ya wajar lah ya, bisa harga-harga terjangkau gitu. Bagus. Tapi kalau untuk yang bagian kiri dia memang masih manual saja. Oke, sisanya sih nothing much, ubahannya nggak terlalu signifikan. Paling yang ini Pro juga udah dapat sunroof sekarang, kacamata, terus juga ini ada sun visor dan kacanya, tapi sayang tidak ada lampunya ya, kacanya ya, dia hanya kaca saja. Oke, di interior sih nggak ada beda yang signifikan, dia paling hanya penggunaan warna aksen-aksen yang ini dia dapat belajunya. Sayang banget ya, tapi dia meskipun kesannya premium, tapi dia belum pakai pegas gitu. Tapi nggak apa-apa. Di tahun 2024 ini terdapat dua opsi mesin untuk CX-3 ini. Jadi yang 1500 cc Sport dengan yang 2000 cc Pro seperti yang kami review ini. Yang 1500 cc Sport itu tenaganya di 111 PS dengan torsi 144 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 6 percepatan. Nah, yang 2000 cc yang kami review ini, dia tenaganya di 149 PS dan torsinya di 195 Nm. Sama dialirkan ke depan juga melalui pilihan transmisi 6 percepatan yang sudah ada pedal shift-nya gitu. Oke. Kami nggak tahu nih bakal sudah dirubahkah, apakah mobilnya juga sudah di-tune sekarang ini tahun 2024 lebih agresif kah atau lebih ke arah efisiensi kah? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita coba yuk rasa berkendaranya. Let's go. Oke, merasakan rasa berkendara dari Mazda CX-3 2.0 Pro, yes. Sejatinya sih kalau secara platform, posisi duduk, semua nggak ada yang dibedakan lah ya dari Mazda CX-3 sebelumnya, karena secara tampilan pun sama, sasisnya tidak ada yang dirubah, semuanya masih sama. Jadi kalau misalnya posisi duduk sih kami suka ya untuk sebuah SUV, dan kebetulan kami pribadi suka banget sama posisi duduk yang bisa benar-benar ke bawah. Jadi ini dengan kondisi electric seat-nya dia, kami benar-benar bisa slanted ke bawah, dan ya setirnya juga bisa teleskopik, enak, dan bisa fokus banget karena di tengah juga sudah ada head up display, dan head up display-nya lumayan vivid even di siang hari seperti ini di BSD matahari terang. Ini vivid banget karena memang dia pakai kayak ada kaca lagi untuk merefleksnya, karena kan kadang yang suka kalah itu kalau yang langsung dipancarkan ke jalan gitu ya. Nah ini ada kaca lagi untuk mereflectionnya, jadi lumayan vivid nih. Tulisan speedometernya, terus kita mau aktifin eye active sense-nya itu semua juga bisa muncul di tengah sana, jadi semuanya enak. Ya meskipun secara walaupun bisa dibikin sangat rendah sebenarnya ya, tapi sebenarnya yang menariknya itu dia masih tetap sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Mazda 2 yang menjadi basisnya. Ya, mobil ini kan sharing platform dengan Mazda 2 ya, ibaratnya Mazda 2 itu ada yang sedan ditarik, terus ada yang CX-3 agak ditinggiin, tapi semua size kabinnya, terus juga posisi duduknya itu mirip-mirip bantingan, terus juga visibilitasnya semuanya masih sama persis dengan Mazda 2 gitu. Semua sama, bentuk kacanya semua sama, tidak ada yang dibedakan sama sekali. Jadi untuk visibilitas semuanya bagus, dan menurut kami ini cukup menarik. Easy to live banget, drivable banget, daily usable banget mobilnya. Jadi kalau kalian pakai untuk harian, ini akan sangat mempermudah sekali karena memang ya compact banget sih desainnya. Dan langsung semua tuh button-button yang ada di dalam mobil, semua steering layout, itu semuanya familiar. Karena memang ya sudah been around for 10 years gitu. Dan kalau dari Mazda 2-nya udah 11 years gitu ya. Sudah sangat berumur, jadi mungkin ya udah sangat familiar sekali. Meskipun ada update-update pada desain seperti yang kami jelaskan sebelumnya gitu ya. Tapi ya overall sih semuanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Tapi yang menarik, sekarang ada beberapa enhancement yang kami rasakan di sini. Pertama, itu adalah dari kekedapan kabinnya. Kekedapan kabin dari mobil ini sekarang semakin baik dibandingkan dengan generasi yang pre-facelift. Kayak sepertinya kami melihat ini memang karet di bagian sini semakin besar. Kalau kalian pernah memperhatikan detail CX-3 yang sebelumnya, ini karet yang di bagian sini tuh dulu memang lebih tipis. Ini sekarang lebih besar, dan bahkan yang bagian pilar A-nya ini karetnya makin nggak mengekspos warna cat dari luarnya. Nah, kalau dulu tuh masih ke-expose tuh, cat luarnya tuh masih lebih ke-expose, nih sekarang kayak tinggal pipih gitu, kecil banget. Gitu. Jadi lebih ya bikin mobilnya lebih kedap. Ini kebetulan kami minggu pagi di daerah BSD, lumayan rame trafficnya, tapi ini bisa diredam dengan sangat baik sih, bagus. Gitu. Tidak hanya penggunaan pada kekedapan kabinnya yang menurut kami lebih improve dibandingkan dengan generasi sebelumnya,
Tapi juga yang menarik di sini adalah set suspensinya. Bantingan suspensinya dibuat sedikit lebih empuk. Ayunannya juga sedikit travel suspensinya lebih jauh. Jadi kalau lewat speed bump seperti ini, tetap bukan yang paling nyaman di kelas ya, lewat speed bump depan Ice BSD gitu ya. Tapi wah, ini sih jauh lebih baik dan terasa lebih solid dan terasa lebih ada ayunannya dibandingkan dengan pre-facelift-nya. Yang pre-facelift-nya jujur stiff sekali menurut kami. Depan Ice BSD sih langsung berasa banget ya. Ini masih bisa keep in place dan nggak terlalu tergoyang-goyang karena masih diberikan jarak untuk travel suspensi. Jarak travel suspensinya itu membuat mobil ini jadi nggak terlalu kaku, sehingga kalau misalnya pas bagian tertajamnya speed bump seperti ini nih. Nah, ini biasanya kalau pakai mobil-mobil yang bandingannya kurang menyenangkan ya, kayak misalnya di kelas ini tuh ada Yaris Cross gitu ya. Itu wah di sini sih goyang semua, sampai geser ke kiri bagian belakangnya, bagian tailnya tuh kegeser ke kiri. Saking memang kakunya dan bantingan suspensinya tidak dipikirkan dan sasisnya juga mungkin kurang rigid jadi agak geser gitu ya. Gitu. Jadi ini sedikit lebih nyaman, sudah lebih diimprove, lebih soft dan sudah diberikan tambahan travel suspensi. Jadi lebih menyenangkan lewat Ice BSD ini dan kita bisa ngerasain mungkin dari getaran dari kamera kami tidak terlalu signifikan gitu. Dan itu juga ditambah lagi dengan joknya, materialnya menurut kami sekarang untuk yang varian CX-3 Pro ini makin menyenangkan ya. Dia sudah bergabung, tadi seperti kami jelaskan, sudah bergabung antara leather dan juga alcantara gitu. Itu enak banget ini untuk membantu untuk perjalanan jauh. Kami pernah pakai mobil ini lumayan jauh ya sambil mengetes mobil ini. Dan surprisingly mobilnya bener-bener nyaman, enak banget. Kita bener-bener di keep in place di dalam mobil, dipeluk dengan side support yang baik. Jadi kita, nah ini pas paling kenceng, wah paling getar kayak gitu ya. Tapi tetap paling tajamnya pun menurut kami masih sangat soft gitu, menyenangkan. Tambah dengan mesinnya 2000 cc-nya itu juga sangat menarik gitu. Mesin 2000 cc-nya Mazda tuh nggak tahu kenapa kami suka banget deh raungannya. Walaupun 4 silinder gitu ya, tapi kok raungan tuh, raungnya enak gitu. Raungannya kangen gitu loh, kangen denger mesin 2000 cc naturally aspirated gitu. Karena kita bisa tahu sendiri mesin yang S-Series 2000 cc sekarang siapa sih gitu. Kelas CR-V aja 1500 turbo yang paling rendahnya. Terus kalau enggak 2000 tapi hybrid gitu ya. Suaranya udah nggak pure lagi gitu. Terus juga misalnya kelas-kelas di tangga gitu ya 1500 turbo. Terus atau misalnya ya 1600 turbo lah atau segala macam 2500. Jadi memang sudah jarang banget mesin-mesin size segini dengan raungan seperti Mazda ini enak banget. Dan ini juga mesin yang sebenarnya sharing platform dengan MX-5, Mazda 3 gitu ya. Dan di dua mobil tersebut ya sangat menyenangkan mesinnya gitu. Dan tambah lagi kalau di sini lebih menyenangkan lagi. Jadi kalian ibaratnya dapat sebuah mobil SUV dengan ground clearance lebih tinggi, tapi compactness-nya itu compactness-nya sebuah Mazda 2 sebenarnya, karena ya size-wise sebenarnya sama Mazda 2 nggak beda jauh, cuma dia lebih ditinggiin, dipanjangin dikit. Jadi ya kalian anytime mau bejek mobil ini, tuh lawan mesinnya enak, masuk ke dalam kabin, terus juga mobilnya agile banget, langsung laju gitu, nggak ada jeda sama sekali karena turbo. Ini mesin 2000 cc gitu ya, langsung enak banget, bener-bener menyenangkan sih. Wah. Dan yang menarik lagi, meskipun bandingan suspensi lebih soft, tapi handlingnya tetap sama guys. Mobil ini tuh seperti layaknya, ya handlingnya tuh sama persis, steering feedbacknya sama persis dengan Mazda 2 yang dengan bodi lebih kecil gitu ya. Ini luar biasa sekali, mereka Mazda bisa menciptakan mobil seperti ini dengan secara basis dia FWD gitu, tapi sama sekali tidak terasa seperti mobil yang akan understeer. Ini kami belok cepat lagi. Enak banget mobil lagi ikut, gak ada suara mendecit sama sekali, keep in place bener-bener mobilnya. Steering feedbacknya juga enak, kita toel dikit aja mobilnya langsung goyang gitu ya. Handlingnya bener-bener agile banget, dan ditambah lagi mesinnya yang varian Pro ini 2000 cc dan masih harganya masih achievable lagi ya, masih di bawah 500 juta gitu. Ini masih oke banget. Dan kita belok lagi ini dengan kecepatan tinggi. Ngikut banget handlingnya, wah. Gila, wah luar biasa sekali sih, bener-bener. Kalian tuh kalau mau cari compact crossover yang paling agile, yang paling menyenangkan, mesinnya juga, raungan mesinnya juga enak,
Mazda CX-3 sih. Apalagi terutama yang varian Pro yang dapat mesin 2000 cc. Ini agile banget sih. Bahkan menurut kami agility dari Mazda CX-3 itu bahkan bisa kami bilang lebih baik dibandingkan Mazda 3 loh bahkan. Ini enak banget bener-bener. Dia ngikut banget, bener-bener wah, direct steernya. Ditambah lagi memang dia lebih compact kan dibandingkan dengan Mazda 3 gitu ya. Jadi lebih menyenangkan. Nih kita belok muter balik dengan cepat. Wah, kami biasanya pakai mobil di sini dengan format FWD gitu ya. Itu dengan di putaran balik tadi pasti udah ada suara mendecitnya gitu. Apalagi kami full throttle tadi di situ. Ini enggak loh, ini bener-bener keep in place. Mazda bisa merangkai mobilnya, mendesain mobilnya bahwa tidak akan terasa ada gejala understeer. Bahkan kami pernah mendapati gejala understeer di sebuah mobil Eropa yang berbasis front wheel drive di belokan yang sama gitu ya. Bahkan yang versi kencangnya lagi. Itu tetap understeer gitu. Ini sih enggak sama sekali. Bener-bener mobil ya. Wah, ini sangat menyenangkan sekali sih bener-bener mobilnya. Enak, dia agile, cepet lagi, zigzag juga zippy banget mobilnya. Benar membuat mobil ini jadi semakin menyenangkan sekali. Tambah lagi mesinnya juga 2000 cc. Di sini, di mobil ini rasanya tuh jadi kayak langsung, wah enak. Yang menyenangkan lagi dari Mazda CX-3 Pro ini dan juga yang Sport sebenarnya, di update tahun 2024 ini mereka memberikan paket iActive Sense yang menurut kami cukup lengkap dan pertama kali untuk Mazda CX-3. Dia sekarang sudah Active Sense-nya lumayan banyak ya, dia sudah ada forward collision mitigation, lane departure warning saja ya. Terus juga blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Dan yang paling menyenangkan adalah adaptive cruise control. Dan adaptive cruise control sudah bisa aktif dari kecepatan yang sangat rendah. Dari kecepatan 36, bahkan dari 35 km per jam. Yes, dia sudah bisa diaktifkan. Memang tapi dia belum dilengkapi dengan traffic jam assist ya, berburu sampai bawah gitu, 0, mati nggak bisa. Dia memang kecepatan mulai startnya tuh dari 35 km per jam. Jadi, tapi yang kami seneng ya dari adaptive cruise control ini, adaptive cruise control itu bisa benar-benar sangat dekat dengan mobil di depannya dan menyesuaikan kecepatannya tergolong halus gitu. Jadi ketika mobil depannya menyesuaikan kecepatan, itu kita bisa langsung segera dia ngeremnya tuh nggak yang kasar sih. Kami mendapati ada beberapa mobil brand lain itu memang agak sedikit kasar kalau di adaptive cruise control. Jadi ketika misalnya depannya langsung rem atau kecepatannya langsung berkurang cukup lumayan, itu dia mengurangi kecepatannya agak a bit harsh gitu ya. Sedangkan di mobil ini tuh lumayan halus, dia gradual nuruninnya lumayan bagus gitu ya. Dan depan kecepatan tinggi lagi juga dia bisa lebih cepat, dan kita juga bisa ngeset distance-nya juga dari kanan sini gitu. Jadi lumayan oke banget mobilnya untuk urusan safety-nya. Jadi lumayan bagus gitu. Tapi sayang memang dia belum dilengkapi dengan lane keeping assist. Jadi dia hanya departure warning saja. Jadi ketika misalnya kita benar-benar di jalan tol itu lane-nya sudah jelas, dia hanya memberikan warning saja nih kalau kita mau keluar dari lane. Nah, tidak ada kayak bisa mengkeep setir kita kembali ke tengah gitu ya. Lane following assist, lane keeping assist itu dia belum ada. Dia hanya warning saja. Tapi lumayan oke lah, masih ada adaptive cruise control, jadi lumayan nggak membantu beban dari kaki kita yang nggak harus gas rem. Lumayan oke lah. Nah, bicara soal efisiensi, memang yang varian Pro ini adalah menggunakan mesin 2000 cc. Tapi bagusnya, memang Mazda dari dulu sudah menyematkan fitur iStop atau idling start stop ya kalau di mobil-mobil lain. Di mobil-mobil mereka, jadi udah memang sudah secara standar. Tapi kalau kami perhatikan, iStop ini sejak pertama kali diluncurkan dulu belum ada improvement berarti gitu ya. Kecuali memang model-model yang sudah pakai mild hybrid seperti CX-60 yang harganya udah 1 miliar lebih ya. Tapi kalau di model-model yang belum menggunakan itu, kami sering mendapati iStop itu kurang bisa berkali-kali muncul. Sehingga ya nggak pernah benar-benar bisa kami mendapatkan optimal ketika berkendara di dalam kota. Jadi efisiensi dari bahan bakar mobil ini mentok hanya bisa di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam hanya di 10,9 km per liter saja. Meski untuk rute luar kota dengan kecepatan 100 km per jam dia masih bisa tembus di 17,1 km per liter. Sehingga dengan rata-rata konsumsi bahan bakar yang dia miliki di
sekitar 13 km per literan dengan tangkinya, kapasitas tangkinya di 48 liter. Ya lumayan masih bisa jauh lah mobil ini. Cuma memang uniknya, meskipun kompresinya cukup tinggi di 13, mobil ini sebenarnya sejatinya masih bisa menggunakan oktan 90. Tapi kami tidak menyarankan ya. Bagusnya 92 ke atas lah. Tapi masih bisa 90 kalau misalnya kalian masih mau pakai itu. Gitu. Ya lumayan efisien lah mobil ini. Oke, kita akan tes akselerasi 0-100 dari mobil ini. Dia sudah ada mode sport. Kita bisa rubah mode sport. Kita akan lihat seberapa cepat akselerasi yang varian 2000cc Pro ini ketika ada improvement ini. Kita lihat. Oke. 1, 2, 3. Kami suka banget ya raungan mesinnya Mazda tuh ya. Naturally aspirated tuh ya. Dan 100. 0-100 di Mazda CX-3 yang Pro ini 2000cc tuntas hanya dalam waktu 8,9 detik kondisi kering ya. Luar biasa banget. Udah luar ya 8,9 itu sih sebenarnya 8,97 lah ya, hampir 9 detik. Tapi cukup oke banget untuk mesin 2000cc natural aspirated karena mengingat mesin ini juga sebenarnya digunakan di Mazda 3. Dan di Mazda 3 itu agak sedikit underpower ya, karena mungkin bodinya juga lebih besar, lebih panjang gitu ya. Walaupun lebih turun, tapi membuat mobil di Mazda 3 tuh memang rasanya kayak lebih underpower. Tapi di sini karena dia seperti kami bilang dari tadi ya, dia sebenarnya kayak Mazda 2, cuma ya luarnya doang ditinggiin, tapi kayak cabin wise semuanya sama gitu ya, size-nya semuanya sama. Jadi mobilnya tetap ringan dan tetap agile banget rasanya gitu. Jadi oke, cukup menarik, 8,9 detik. Jadi memang sangat menyenangkan sekali, handlingnya enak. Jadi ibaratnya kalian dapat sebuah hatchback tapi 2000cc dengan ground clearance yang lebih tinggi dan crossover look gitu. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Mazda CX-3 2.0 Pro ini? Bisa disimpulkan bahwa kalau kalian mencari sebuah mobil yang easy to drive, mobilnya juga agile, gampang banget untuk dibawa, dan masih punya tenaga yang cukup menyenangkan, Mazda CX-3 yang varian Pro ini cukup oke banget untuk dipilih. Dengan bandrol harga nggak nyampe 500 juta, 495 juta, menurut kami mobilnya cukup menarik loh. Karena secara kelas, ibaratnya dia kayak kalau di HR-V gitu ya, yang varian SI-nya itu atau yang I dan S itu kan lawannya yang varian CX-3-nya yang Sport gitu ya. Nah yang RS-nya itu ya lawannya yang 2000cc ini. Tapi kalian mendapatkan pilihan yang berbeda, yaitu adalah dia sudah mendapatkan mesin 2000cc naturally aspirated yang raungannya menyenangkan, nggak ada turbo lag, tenaga masih cukup oke, compact, rasanya gampang banget untuk dipakai, daily usable banget. Tapi memang traits-nya adalah trade-off-nya dia tidak spacious, memang kalian tidak bisa mengedepankan kelegaan kabin yang memang tidak bisa didapatkan di mobil ini gitu. Tapi mengingat harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan HR-V RS gitu ya, menurut kami ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik dan bahkan lebih fun to drive dibandingkan dengan kakak-kakaknya karena secara dimensi wise dia lebih compact, jadi mobilnya lebih agile lagi untuk diajak bermanuver gitu. Tapi tetap akan ada varian yang 1500 Sport yang menurut kami juga itu value for money banget karena nggak nyampe 400 juta, kalian juga sudah hampir dapat fitur yang mirip-mirip banget dengan yang varian 2000cc ini. Dengan harganya bisa dibilang dibandingkan kalian ngambil X-Force yang nggak punya fitur safety sama sekali gitu ya, atau HR-V yang tenaganya ya seadanya, kereta yang fitur safety-nya nggak ada adaptive cruise control tapi dia ada adaptive cruise control, itu bisa menjadi opsi bagi kalian yang ingin mencari dan ingin tampil beda, apalagi kalau Mazda orang lihat itu kayak lebih premium gitu dibandingkan dengan brand-brand Jepang lainnya gitu. Kalau menurut Civities gimana? CX-3 yang varian tahun 2024 ini, either Sport atau Pro. Menarik nggak? Tulis kolom komentar ya. Oke Civities, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mazda-Mazda yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana juga bisa baca berita mancanegara. Oke Civities, kami Reza Rever dan seluruh tim Civities Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.